Amal dunia kita niatkan baik jadi amal akhirat. Kalau kita niatkan akhirat, maka insya Allah semuanya jadi pahala. Kita bekerja, kita berdagang, kita ke laut, niatnya akhirat untuk memenuhi kewajiban agar anak kita bisa sekolah, dapat pendidikan. Ibu-ibu masak di rumah karena akhirat untuk berbakti kepada suami dan diridhai oleh Allah, maka dapat pahala karena niatnya akhirat. Walaupun amalnya, pekerjaannya pekerjaan dunia, tapi caranya betul. Kalau niatnya betul, caranya salah, makanya sama dengan salah. Maka saya pernah ketemu orang petani, luar biasa usahanya rajin. Kenapa? Pagi pernah saya ketemu dia manen sawit di kampung tuh. Siang saya ketemu manen sawit lagi. Ternyata pernah saya ke situ sore manen sawit. Pernah lagi ketemu malam bulan terang manen sawit lagi. Jadi saya salut dengan rajinnya bapak itu. Saya tanya, abang ini rajin nian, kataku bekerja. Macam manalah Ustadz, anak 3, ndak sekolah, ndak mondok. Aku pengen anakku te sekolah, kalau bisa jadi orang, kalau bisa kayak Ustadz. Makanya aku banting tulang siang malam, ndak tahu pokoknya gelapkah aku manen. Pokoknya demi anak-anak aku Ustadz, supaya jadi orang, aku banting tulang siang malam. Biarlah, makanya aku rajin manen Ustadz. Ini bang kebun siapa? Ini aku udah tahu kebun siapa Ustaz. Astagfirullah. Rupanya panen kebun orang. Nggak tahu kebun siapa dipanen. Padahal niatnya bagus dah. Tetapi caranya salah. Kenapa nggak tahu kebun siapa dipanen? Yang penting manen, dapat duit, bisa ngasih anak sekolah. Salah juga. Oleh karena itu, ibu-ibu yang niatnya akhirat, tidak karena dunia, tidak kecewa. Itu namanya orang yang ikhlas. Tapi kalau kita mengharapkan dunia, maka kita ini banyak kecewanya. Ibu-ibu kalau mengharap cuma dunia, kecewa. Bapak-bapak mengharap dunia, kecewa. Tetapi kalau betul-betul karena akhirat, wal inabah ila daril khulud, Allah berikan ketenangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Kita berjamaah karena itu perintah Allah, perintah Nabi, tenang. Tambah lagi fadilahnya besar. Maka jangan bapak-bapak ini tak berjamaah. Masjid dekat, masjid bagus, berjamaah. Supaya apa? Supaya semakin tenang, supaya semakin dekat dengan akhirat. Memang ujian ikhlas ini payah, karena ada dunia tadi yang mengganggu kita. Ada anak muda masih bujangan, rajin ke masjid. Rupanya di simpang ini rumah calon mertua. Nah ini dah ikhlas. Yang imam ke masjid duluan supaya terus jadi imam. Kalau memang sudah ditunjuk jadi imam, tidak perlu nunggu orang. Tapi dia yang mau. Kadang nyenggol lah orang lain, cuma kakinya ke depan dah. Macam mana kayak gitu? Nah, maka kita juga ada pengajian, sembahyangnya betul, niatnya, wudunya, takbirnya. Niatnya betul, usolli fardhal maghribi. Pakai usolli karena kita di sini mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya niat itu cuma dalam hati. Ini syariat hukum fikihnya. Usolli ini sunat. Yang betulnya sebenarnya niat itu dalam hati. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau usolli kita kuat-kuat berulang-ulang sampai mengganggu orang, itu tidak bagus juga. Maka saya jadi imam di Masjid Agung subuh, saya takbir pasang niat Allahu Akbar, tak masuk-masuk. Kenapa? Di belakang rupanya ada yang pakai usolli kuat. Baca usolli dia, usolli fardhus subhi, terlalu fasih pula dia, usolli. Sudahlah kuat, salah pula tuh. Aku tengok Pak Haji, kalau bukan Pak Haji ku tendang dah sudah tadi itu. Mana kuat usolli? Itu namanya tidak tahu, salah tuh. Usolli itu kalau berulang-ulang ganggu orang tak bagus juga. Kenapa? Karena niat itu dalam hati. Jadi walaupun kadang usollinya salah, yang penting dalam hatinya. Maka saya pernah sembahyang maghrib,
Terbaca isya, usolli fardal isya, di belakang nyuel, Ustadz maghrib nih belum isya lagi gitu. Kataku hati cuma isya, mulut cuma isya, hati maghrib lah. Hati yang penting. Ya, maka dari itu kita berniat bagus-bagus, baca takbir, angkat tangan. Ini nih diatur dalam hukum fikih. Ya, kalau saya belajar dengan guru, ini ibu jari ini sejajar dengan daun telinga nih. Nah, kayak gini. Tapi kalaupun ke atas, tidak masalah. Saya pernah sembahyang di Bogor, takbirnya Allahu Akbar ke atas. Nah, ini lain modelnya nih. Ada pernah saya sembahyang di Masjid Agung pula, Allahu Akbar, cepatnya Allahu Akbar, kata kayak mukul nyamuk aja. Tambah lagi kemarin saya pernah ketemu, dia takbir tangannya Allah berputar-putar. Nah, ini main gasing apa takbir ini nih. Maka takbirnya pun harus betul Bapak Ibu. Allahu Akbar, pakai alif, pakai hamzah, jangan jadi waw. Allahu Akbar. Salah. Ya, maka anak-anak kita nih kita ajari, kita perhatikan, kita awasi. Bacanya apa? Allahu Akbar, jangan wakbar. Dan juga baknya jangan panjang. Nanti terbaca panjang salah. Allahu Akbar, terus lain arti, bukan Allah Maha Besar. Allah jadi gendang. Maka tidak boleh dibaca panjang. Nah, itu saja, itu sudah membuat sholat kita berpengaruh. Iman kita jadi kuat. Kalau iman jadi kuat, susahkah, senangkah kita ingat kepada Allah? Gangguan macam-macam tidak masalah. Senang ingat kepada Allah, susah ingat kepada Allah. Tapi kalau imannya bermasalah, cahaya hidayahnya redup, jarang ke masjid, maka ingat kepada Allah cuma waktu susah. Sekarang nih musim-musimnya susah, rajin berdoa. Dulu sugih jarang ingat. Ke masjid tidak pernah, sekali rumah terbakar baru ke masjid. Itu salah sebenarnya. Kenapa? Karena kata Allah cuma ingat di waktu susah. Kalau senang tak ingat, nanti susah tak ingat lagi. Allah tak mau ingat orang yang kayak gitu. Tetapi kalau dia senang susah, tetapi ketika dia susah, senang ingat kepada Allah. Ketika dia susah, dia diingat oleh Allah. Nabi Yunus senang ingat kepada Allah, susah dia diingat oleh Allah. Tapi Fir'aun ketika senang tidak mau ingat kepada Allah, ketika dia susah tak diingat oleh Allah. Maka ada santri saya tuh, ingat susah, ingat kepada Allah waktu susah. Ditengoknya akhir bulan, buka lemari, rupanya duit tinggal 2 lembar. Yang satu pedang, yang satu abu-abu. Berapa tuh, Dek? Satu pedang, satu abu-abu. Mantuk dah ya. Nggak mau duit ya? Satu pedang, satu abu-abu berapa? 3.000. Aduh. Yang abu-abu 2.000, yang pedang 1.000, 3. Susah nian kawan. Ya Allah, ini aku kalau tidak dapat kiriman nih, mati aku hari ini katanya. Akhirnya kawan, karena susah, tidak ada duit, ambil surah Yasin. Yang dicari apa? Surah Al-Waqiah. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau kaya, kata Nabi, man qara al-waqiah lam tusibhul faqah. Barang siapa rajin baca Waqiah, itu tidak akan ditimpa dengan kefakiran. Maka saya mondok di Bogor, diijazahkan kiai baca surah Waqiah tiap subuh. Saya baca, bahkan saya tak mau cuma 1, 3 langsung. Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Saya suruh santri tadi tiap subuh baca Waqiah. Makanya santri saya di pondok itu tidak ada kerja, dia cuma baca Waqiah belajar. Tapi Pak kaya-kaya, tiap minggu duit datang, mamanya bawa kiriman. Nah, tapi kalau ibu mau ngamalkan silahkan juga. Bapak mau ngamalkan, baca surah Al-Waqiah. Boleh subuh, boleh sore. Kalau mau kaya. Kalau tidak dikayakan harta, dikayakan oleh Allah hatinya. Rupanya kawan tadi karena susah,
Akhirnya apa? Ambil Yasin, baca Waqiah. Mana lagunya mendayu-dayu pula tuh. Idza waqa'atil waqiah. Terbayang 2 lembar tadi dah. Maghrib baca Waqiah, Isya baca Waqiah. Nanti tahajud baca Waqiah. Tadi zuhur, asar sudah baca Waqiah. 5 kali, 6 kali baca Waqiah. Sambil berdoa, ya Allah, gerakan hati mama aku nih untuk ngirimkan aku kiriman ya Allah. Sambil baca Waqiah. Rupanya besok datang kiriman, mamanya entah apa ingat kepada anak, langsung dikasih kiriman, dipanggil. Silakan kepada santri bernama Rifki untuk mengambil kiriman. Wah. Lari kawan. Mamanya tak tanggung-tanggung ngirimkan pakai kotak. Ingat dengan anak tadi tuh. Berlari kawan, buka di dalam kamar. Gunting kotak tadi, mantap isinya pisang 3 sisir. Nah, kawan baca Waqiah dah. Kita ini manusia kadang tidak sabar Pak. Dikabulkan Allah doa kita, kita suudzon. Ngapa nih mama nih ngirimi aku pisang, nah nyuruh aku jadi orang linak nih. Ternyata kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Begitu juga Allah. Kita berdoa, rupanya Allah ini mengabulkan dengan cara Allah dan tidak langsung. Begitu juga mamanya rupanya ngirimi kiriman, tidak langsung ngasih duit, dikasihnya pisang. Di pisang tadi diselepinya amplop. Nah, dibukanya, oh ada amplop. Kata yang muda tadi, si Rifki tadi, pintar mama aku nih katanya. Ini baru mama hebat. Ini baru namanya tanda-tanda kehidupan. Meloncat langsung kawan. Ambil amplop, dibuka, rupanya kertas bertulisan, maaf mama belum jual pinang. Ya. Makanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini, harapan kita adalah kebahagiaan akhirat.